Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sedikit ada kisah menarik, kisah yang inspiratif untuk anak-anak, untuk istri saya, untuk keluarga. Semoga bermanfaat untuk banyak orang. Jadi kisahnya surat dari Presiden, judulnya. Jadi di Indonesia, di Republik Indonesia, di desa yang terpencil, di pulau yang terpencil, ada kepala desa. Kepala desa ini tidak bisa berbahasa Indonesia, bisanya bahasa daerah. Bahasa Indonesia belum tahu, belum mengerti. Ya karena di desa yang terpencil masih ada kepala desa yang masih belum paham bahasa Indonesia. Ini kisah, nggak tahu kenyataannya ada atau enggak. Saya kurang paham, kurang tahu di Indonesia apakah masih ada kepala desa yang belum bisa berbahasa Indonesia. Ini kisahnya aja, ilustrasi. Jadi suatu saat kepala desa ini mendapatkan surat dari Presiden. Surat itu dikirim oleh aparat setempat, kemudian mengirim utusan ke desa terpencil tadi. Kepala desa dengan bahasa daerahnya, petugas tadi juga berbicara bahasa daerah, bukan bahasa Indonesia, yang artinya ini ada surat dari Presiden Republik Indonesia untuk kamu, untuk kepala desa di sini. Wah, kepala desa tadi sangat gembira karena seumur hidupnya belum pernah mendapatkan surat dari Presiden. Hatinya senang, gembira, diterima. Ya, saya terima. Terima kasih, nanti saya baca. Kemudian petugas tadi sudah menyerahkan dan pamit pulang. Kepala desa memberitahu istrinya, anaknya, tetangga kiri kanan, dan memberitahukan warga setempat bahwa dirinya mendapatkan surat dari Presiden. Begitu woro-woronya. Surat itu dibacanya dengan pelan-pelan, perlahan, tapi karena kepala desa yang nggak ngerti bahasa Indonesia hanya bisa membaca, tapi nggak tahu artinya. Dan di keluarga itu juga sama, bisa membaca, bisa mengenal huruf, tahu, tapi nggak tahu artinya. Yang translate juga nggak ada di desa itu. Siapa yang translate? Nggak ada yang namanya desa yang terpencil di pelosok. Untuk menempuh desa itu perjalanannya harus jalan darat, berlumpur, berliku, tidak bisa dikendarai dengan kendaraan roda 2, jalan kaki, atau pakai kuda. Luar biasa terpencilnya maksudnya. Nah, berhari-hari surat itu hanya dibaca, kemudian ditaruh di atas lemari, disimpul dengan rapi, dilipat dengan rapi, dibersihkan, ditaruh di atas lemari, kemudian dibaca. Saking senangnya dibaca, tapi tidak tahu arti, tidak tahu maknanya, apa maksudnya. Yang penting dibaca. Suatu saat utusan tadi dengan kurun waktu beberapa bulan datang lagi utusan itu. Datang lagi dengan menanyakan, bagaimana? Suratnya sudah kamu baca? Sudah. Hampir tiap hari dibaca. Saya simpan, saya lipat dengan rapi. Saya taruh di atas lemari yang tidak diganggu siapapun. Sangat istimewa karena surat yang belum pernah mendapatkan surat selama seumur hidupnya. Terus gimana?
petugas tadi suruhan dari presiden menanyakan, sudah dapat? Loh, dapat apanya? Lah, katanya kamu sudah baca surat. Iya, sudah baca. Hampir tiap hari saya baca. Lah, itu kan ada tugas isi dari surat itu. Tugasnya apa? Loh, dibaca kok nggak paham? Iya, nggak paham. Karena nggak paham bahasa Indonesia, hanya bahasa daerah. Dibaca, tapi nggak ngerti maksudnya. Jadi disampaikan oleh petugas tadi dengan bahasa daerah tadi bahwa tugasnya disuruh mencari lahan tanah yang nantinya untuk sekolah dasar, dibangun sekolah dasar, dan deadline waktunya adalah sekarang saya datang ini deadline yang terakhir sudah. Wah, begitu kaget ya, dengan rasa yang campur-campur, takut, kaget karena tidak tahu arti, hanya dibaca tapi nggak ngerti makna. Karena sudah deadline dan kepala desa itu belum siap sama sekali, belum melaksanakan tugasnya karena tidak tahu artinya. Akhirnya gimana ini? Kepala desa belum melaksanakan apapun tugas yang diberikan untuk mencari lahan, mencari tanah yang nantinya akan dibangunkan sekolah dasar untuk warga setempat ini. Suruhan petugas dari presiden tadi tidak bisa berbuat banyak karena dia hanya ditugasi saat itu untuk menanyakan hasilnya. Ya, dengan terpaksa petugas tadi pulang, suruhan presiden tadi pulang dengan memberitahukan ke presiden bahwa surat perintah tadi belum dilaksanakan. Kenapa? Ditanya presiden, karena nggak tahu artinya. Begitu. Nah, kira-kira ini untuk anak-anak saya, untuk keluarga, apa yang akan diterima oleh kepala desa tadi? Apakah dipecat, dimutasi, atau bagaimana? Ini ilustrasi bahwa sama dengan Al-Quran yang kita baca, yang mungkin hampir tiap hari, bisa membacanya, tapi tidak tahu arti. Arti bisa dibaca di terjemahan. Kadang sudah nggak tahu arti, terjemahan juga jarang dibaca, apalagi tafsirnya. Dan jarang sekali kita menerapkan. Arti nggak tahu, apalagi mau menerapkan, melaksanakan. Sama dengan surat presiden tadi, artinya nggak tahu, apalagi mau melaksanakan isi yang terkandung tadi. Al-Quran juga begitu, disimpan, dibaca mungkin hampir tiap hari, nggak tahu artinya. Artinya kadang-kadang dibaca bisa ada artinya untuk menerapkan di kehidupan kita sehari-hari, yang menjadikan sumber utama hukum dalam kehidupan kita adalah Al-Quran dan hadis. Ini kadang-kadang kita atau saya sendiri memperingatkan diri saya sendiri, untuk anak-anak saya itu masih kurang. Jadi kalau sudah ada deadline tadi dari presiden, kalau Al-Quran sudah ada deadline waktu dari Allah, kemudian pelongo-pelongo karena nggak tahu arti dan belum melaksanakan, terus bagaimana kelanjutan nasibnya? Itu dulu, nanti insya Allah lain waktu bisa disambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.